kecil kali. Dia lawan. Aduh nih. Mereka diam aja. Emang selama ini bini kau buat dadanya kayak buah anggur, bodoh. Aduh nih Memang otak ini nggak bisa restart, makanya otakmu tuh jangan makan babi, makan ikan. Ternyata si super bodoh tadi. Kok diem aja selama ini, bahkan pendetanya semuanya bilang buah dadamu seperti buah anggur. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiap kepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Allah pun kumpulkan kita kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah pula, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana pendapatan Uti, siapa yang lupa saya, beliau tinggalnya di Amerika kalau tak salah, kalau tak di Kanada di Amerika, dan seru kalau Uti Madam nih yang berdebat. Beliau cerdas, sangat cerdas ya, cuman agak sayangnya agak sedikit kasar itu aja. Kalau sudah merepet ya ada titik komanya memang, tapi beliau nih orangnya sangat cerdas sekali ketika berdebat itu tentang bagaimana ayat-ayat ya, itu beliau sangat hafal ya, ceplas-ceplosnya itu hafal gitu, daya ingatnya tinggi. Baik kamu sini berikan videonya. Gak usah takut. Aduh sebentar ya, aku Bang Juma sebentar izin. Mau baca ayat yang paling indah di dalam Bible. Udah datang jauh dari Sulawesi. Terima banget ya guys. Wih, ketiga-tiga. Stop madam, stop. Biarkan Gurunda yang ngomong, madam. Biarkan Gurunda yang ngomong ya. Takut Gini kena ya, giliran. gini ya. Kau bilang Mati sama Mina. penulis Bible kau ya. Kau bilang di dalam Bible kau. Nenek Lucky Fair Kau bilang buah dada seperti buah anggur yang bergugusan. Gak terima kau, woi. Buah dada itu kayak buah pepaya. Kok kau bilang buah Ini suara buah anggur? ini mana kedengaran apa nih bahas ini. Suara kentut lagi. Katanya buah dadamu seperti buah anggur. Belum. Sudah 2000 tahun diam aja kau. Buah dada nggak kayak buah anggur, bodoh. Ini suara apa nih? Suara apa? Kecil kali. Kekok itu kecil kali. Dia lawan. Aduh nih. Mereka diam aja. Emang selama ini bini kau buat dadanya kayak buah anggur, bodoh. Aduh nih. Memang otak ini nggak bisa restart, makanya otakmu tuh jangan makan babi, makan ikan. Ternyata si super bodoh tadi. Kok diem aja selama ini, bahkan pendetanya semuanya bilang buah dadamu seperti buah anggur. Itu bang Sejak kapan buah dada jadi buah anggur, bodoh? Itu empuk-empuk jadinya dia, bodoh. Madam, itu bang Juma udah Dah Bang Juma sekarang Bang Juma yang ini orang bodoh ini perlu di restart otaknya biar dapet. Kamu biar dapet. Ini Bang Juma akan membacakan ayat-ayat kalian. Mereka males-males nih ya, biar dibacakan. Diam, mulut kalian diam. Buka kuping kau lebar-lebar. Oke, lanjut. Jangan kasih ngomong madamnya, nanti dia ribut. Kau diam juga, buka kuping kau lebar-lebar. Madam, diam. Diam ya, tenang. Buka kuping kau lebar-lebar, jangan muncung kau aja yang bersuara, Tenang ya, pakai Madam, dalil. Tenang. Minum kencing itu tuh najis. Udah yang tertib. Gak, sebentar, aku mau bertanya Kian Santang, memang orang Kristen ini bodoh ya? Emang kau pikir sini ada onta? Ada onta sini, bodoh? Ada onta, bodoh? Kok bodoh? Kok laki-laki kok bodoh sih? Laki-laki
jangan bodoh. Ada onta emang sini, ada onta. Madam, Kapan kau lihat kami minum kencing onta bodoh? Ada onta di sini. Memang oten ini ya, kau nggak halusinasi, memang blow on kau. Makanya kau makan ikan yang makan babi kau bodoh. Lanjut Bang Juma, maaf Bang Juma. ya. Nah, Muhammad Lanjut. Diam ya. Diam. Terhibur. Muhammad diminum. Lanjut dulu. Madam, Buset dah. diam, madam, diam. Jangan kau atur aku, ku tampar muncung kau nanti. Iya, Jangan kau madam. atur aku. Siapa kau? Memangnya kau ngasih makan aku, setan? Iya. Minum kencingnya kok. Diam. Makan kencing, suruh mamak kau tuh jangan denger pakai Amsal. Nanti kalau bapak kau pergi pakai Amsal dia. Makanya kau bodoh. Mau ku bacakan kau Amsal kau? Mau. Muhammad. Weh, kau suruh aku diam, nggak kuat kau aku bacakan Iya. kitab kau. Mau ku bacakan kitab kau? Aduh, ini enak kali, paling suka aku bacain. Sebentar ya, diam kau ya. Diam. Bergetar bulu kau nanti. Sebentar ya. Bentar ya. Diam. Bagaimana Muhammad menyuruh minum kencing? Inilah dia. Sebentar. Oh, ku hidupkan, ku kecilkan suara aku dulu. Sebentar ya, Cin. Bentar ya, Cin. Suka kali aku. Woi. Diam. Mati mina nih dek kuper. Ini enak kali loh, woi. Emang kalian menyembah batu? Yeskiel 23 ayat 1 sampai 21. Binatang aja. Ayat-ayat tentang seksual. Serem nih, serem. Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakekmu Madam, itu ada Bang Juma. dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dan merenggangkan kedua pahamu. What? Merenggangkan paha? What? Ini kitab suci merenggangkan paha. What? Madam. Aduh, capek aku ngajarin anakku. Kita kan ibu-ibu. Dengar ya. Ini kata gini. Madam. Tuhan menyuruh Hosea mencintai pelacur. Berarti zaman itu ya, ibu-ibu bilang sama anaknya, kau jangan jadi perempuan baik-baik ya, kau jadi pelacur aja biar kau dicintai Nabi ya. Berarti Tuhan kau menyuruh semua perempuan jadi pelacur. Pakai otak kau itu. Gak sanggup kau kubacakan ayat-ayat merdemu. Satu lagi nih, aku nggak ngerti ya kenapa Tuhan kok nggak ada kerjaan ya ini ya. Betapa besar hawa nafsumu, demikianlah firman Tuhan Allah. Woi, emangnya Tuhan kok nggak ada kerjaan? Kok bicarain nafsu? Woi, masa Tuhan kok nggak ada kerjaan? Masa bicarain nafsu? Nafsu dipikirin. Woi, cewek, kau nanti di surga menjadi pelacur. Nggak kuat orang ini. Ada yang ganda. Gantian ngomongnya. Biar Bang Juma yang ngomong. Surgamu jadi pelacur kau Ada tahu. yang ganda. Woi, kau nggak usah keluar di sini. Kau nanti di surga menjadi pelacur. Tahu di. Gak kuat orang ini, woi. Empat terguncang nih. Ya Allah. Madam. Jadi selama ini orang ini kalau buka Bible langsung halaman 230 yang halaman kayak gini-gini dilompatinya. Madam. Aduh, jadi orang ini bilang gini, Dan kalau baca Bible jangan lompat-lompat dong. Sekarang aku kasih tau sama kau ya. Ini Bible kau dari halaman 1 sampai halaman terakhir kau telan nih, woi. Kau telan nih yang merenggang-renggangkan paha. Madam. Kayak kuat dia. Madam. Kenapa kau mau netek pakai gugusan anggur kau? Madam. Ini tenang. Madam, tenang. Madam. Mau netek gugusan anggur kau? Madam, tenang, madam. Nenek. Madam, ada 4 laki-laki nangis-nangis. Madam. Baru aku loh, kok ada ibu-ibu lain. Meledak ini ya. Madam, tenang. Yang tenang tuh kau. Kenapa dalam kitab kau ada paha merenggang? Madam, tenang. Pakai otakmu. Madam, tenang. Nangis kau. Tarik nafas. Madam, tenang.
Tarik Yang nafas senang tuh lagi. kau. Gak bisa Tuhan kau bicara aurat-aurat. Si aurat besar diomongin. Senang kali ini. Senang Si kali. aurat. Senang kali ngatain punya sendiri nih. Inilah dia si aurat besar. Nggak ada kerjaan Tuhan kau bicara aurat. Oh, udah puasa aku Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Puasa aku, puasa aku. Udah, tenang ya, tenang, jangan ribut lagi ya. Tenang. Ya Allah, Muhammad Madamnya udah Rasulullah. tenang dah. Dikasih tadi lauk pauk. Hei, woi. Kau pikiran pakai otak kau ya. Udah, Ini di udah. dalam kitab kau ini. Kau telan ini. Tadi Kau udah telan dikasih ini. Telan. tulang. Telan pil pahit ini. Tenang. Buah pelir. Ih, ini kitab suci atau kitab porno? Ada buah pelir, buah dadah. Ada Merenggang-renggang. dikasih tulang juga ribut. Apa ini? Woi, kau bilang sama Tuhan kau. Kalau ngasih Ada. tahu aturan itu, rule and regulasi, bagaimana cara menikah, apa yang Ada. boleh, apa yang nggak boleh, jangan sampai itu sesama jeruk makan jeruk itu dinikahkan, woi. Saking nggak punya masaan, jeruk sama jeruk udah nggak boleh disuruh dikawinkan. Makanya lu Tenang. Malah rule and regulation nggak ada. Tenang. Buah pelir, tenang, buah pelir nih, woi. Yo, aku sangeannya. Suka kali diskusi sama cowok. Dengar. Santang. Ini siapa nih cewek yang bodoh Daniel ini? Aku suka kali diskusi sama cowoknya. Ternyata dia juga makan jeruk. Pantesan dia kalau ada kian santang di sini aneh nongol aja kok. Ternyata aku sesama jenis kok ya. Aduh, Muhammad Rasulullah. Udah, Pakai tenang, dong tenang. otak kalian dikit. Tenang. Nggak kuat nih. Siapa Lanjut, siapa nama Bang kau, Juma. Dik? Dah. Siapa nama kau? Bang Dred. Andreas. Gak sanggup kau Selamat mendengar malam, Bang dibacakan Andreas. ini. Dah. Silakan kalian ini berempat kan ya OT-nya. Saya nunggu satu orang lagi yang pendeta semalam itu. Bertanya kalian satu persatu ya ke Gurunda. Yang nanti cowok Gurunda yang dong, jawab. maju dong, yang cowok dong. Iya, sama Aku Gurunda nanti diam dulu cewek. Daniel, Udah. diam dulu. Madamnya Diam udah dulu. tenang. Udah tenang. Udah. Yang Ya. cowok ternyata dia suka jeruk sama jeruk loh. Madam, tenang. Udah Dah, dimasukkan ke kandang juga ribut. satu ya. Astagfirullahaladzim. Diam nak. Dah. Bun, izin dulu ya. Oke, lanjut. titipkan Tenang dulu. ya, tenang. Sorry ya Bang Juma. Iya. Oh, Oke, silakan kalian satu-satu ya, ngomongnya satu-satu. Silakan bertanya satu-satu. Siapa dulu? Drek, silakan. siapa? Saya. Boleh. Drek dulu. Udah. Bang Juma. Ya. Jangan ke ibu-ibu juga. Ya, saya jadi lemas dengarkan tadi Amsal dibaca. Ini si madamnya ribut, tak menghargai apa berundanya. Negara Amcal. Memang kalau ada ibu-ibu parah, nggak bisa. Nggak usah kau fitnah aku. Ini Bible kau. Aku cuma ngebaca, woi. Jangan kau fitnah aku ya. Ini Bible kau. Salahkan yang penulisnya, woi. Lanjut. Udah, aku tahu itu kitab itu kau manfaatkan di sini. Nah. Lanjut. Sang di sini, ayo. Sang. Kesurupan madam sendiri, kesurupan dia. Kenapa dia membawa ayat itu untuk alasan Nggak, aja. dengar teman-teman Bang Juma sebentar ya. Katanya aku kesurupan. Iya, kan? Padahal ini isi kitab sucimu loh. Berarti semua yang ngebaca kitab kau ini kesurupan gitu. Bawa ayat itu dulu. Ini kitab siapa? Enggak, aku bertanya. Ini aku serius. Aku bertanya. Ini kitab siapa? Bawa Sebentar. ayat itu dengan Madam, Woi Daniel, diam dulu mulut kau. Sekarang ku tanya. Ini kitab siapa? madam tenang. Ini kitab siapa? Ini kitab siapa? Coba ku tanya dulu. Ku tanya. Madam. Mau nangis kau ya? Madam. Tenang. Iya, kasian kali loh. Noten-notennya jijik kali aku dengernya loh. Iya. Sumpah jijik aku dengernya. Iya, Madam tenang. Enggak,
Ini kitab siapa? Aku bacain kitab kau. Kau bilang aku kepanasan, aku kesurupan. Ini kitab kau yang kau bacakan, yang kau bacakan botol. Ya udah, Ded, silakan kalau mau bertanya dulu, Ded, silakan. Alasan Udah, makanya jangan nyenggol-nyenggol lu. Udah, silakan kalau mau diskusi satu-satu. Oke, Bang Juma. Diam nak. Bang Juma. Ya bertanya aja lo, bertanya. Itu Gurunda lagi ngambil minum. Iya, Sang. Bang Juma, ini pertanyaan gampang lah ini. Apa bedanya Muslim sama Islam? Islam itu hukumnya, yang melakukan hukumnya itu orangnya disebut Muslim. Terus? Sama seperti Kristen dengan Kristiani. Kristen itu hukumnya, Kristiani itu orangnya, gitu. Berarti sama. Misal bikin mual, gimana? Artinya sama. Muslim sama Islam itu sama. Kan udah aku bilang tadi, Islam itu hukum, aturan. Yang menjalankan aturan itu orangnya disebut Muslim. Gara-gara ambil error, mual aku langsung. Iya. Jadi yang keduanya jangan sama yang lain gitu. Beda jawaban Islam yang lain, Islam yang lain beda. Kau ditolak oleh para ulama Zuma. Iya, narasi yang keduanya jangan taat dan selamat. Kok kamu bilang orang yang makanya kamu tuh ditolak para ulama. Iblis. Yang taat di situ siapa? Ya manusia lah, masa babi. Nah itulah aku bilang kucil orangnya, otakmu retak. Bukan kamu memang. Daniel, kok kutunjang muncung kau nanti ya. Jangan kau ganggu ya Bang Juma ini. Aku tampar kau nanti ya. Madam, tenang. Mampus. Semua aku datang besok. Diam nak. Makanya Zuma, kamu tuh menjelaskan itu sesuai dengan perkataan ulama. Kok kamu ngarang-ngarang sendiri? Makanya kamu tuh ditolak. Muslim itu pelakunya. Muslim Mana itu oknum. Muslim. Lalu menurutmu orang yang dengar ku ajari. Ya itu orang, kau sudah sebut orang berarti pelaku. Muslim itu artinya orang yang percaya. Ya itu Kalau pelakunya. Dengar ku ajari kau di. Islam itu artinya selamat. Kok kamu bilang tadi gimana coba? Selamat hukum-hukum yang didatangkan oleh Tuhan. Apa kamu udah ada ngerti-ngertinya kamu tuh dari dulu ku ajari kamu masih tololnya dak karo. Ya udah turun kau bego. Udah kau turun. Kau ke toilet. Isap sedot itu toilet, sedot. Bawa cerita, udah sombong, bodoh, bahlu lagi, Kristen lagi, udah Kristen, bodoh lagi, makan babi lagi, iblis. Madam, jangan ribut. Ini yang jadi dadam, kok kayak orang ini loh, bodoh kali loh laki-laki ini, kok bencong atau apa kau? Kita diskusi sama Bang Juma. Udah diem kau, suka hati aku lah mau ngomong, memang ini kau room kau, diem kau. Aku kan mau diskusi sama Gak usah kau larang-larang aku. Iya, diam. Aku mau bertanya lagi nih. Diam. Aku tampar kok nanti diam. Aku lebih tua dari kau ya, monyet. Aku ini orang tua loh, orang tuamu. Kepala kau. Jangan gitu. Tahu nih. Bang Juma, bertanya lagi Paham nih. dong sangenya dikit. Bang Juma. Iya. Apa bedanya lagi nih masjid sama musola? Nanti ya. Ini penting. Boleh kan pengen tahu? Kalau masjid itu identik dengan rumah ibadah yang besar. Kalau musola itu rumah ibadah, tempat ibadah kecil. Itu musola. Kalau masjid itu tempat untuk melakukan sholat Jumat. Kalau musola itu untuk sholat sehari-hari. Itu musola itu tempat sujud, tapi dia bentuknya kecil. Kalau besar dia jadi masjid. Ya berarti musola siapa aja bisa ke situ kan? Misalnya ini orang lagi jalan-jalan nih, pergi ke musola bisa kan? Masjid juga begitu.
Masjid, tapi ada waktunya ndak? Yang wajib ada waktunya. Iya, maksudnya sholat ini kan ada waktu. Sunnah juga ada waktunya. Masjid. Iya, semua sholat itu semua ada waktunya. Berarti bedanya cuma itu tadi, musola sama masjid hanya ini tempat kumpulan besar di masjid gitu. Iya. Kirain nengok waktunya kan, waktunya jamnya misalnya zuhur di masjid. Kalau musola ya sholat ini aja, sholat ya pas lagi di tempat tongkrongan ada musola, sholat gitu. Ya sama, fungsi masjid dan musola itu sama. Kalau itu apa surau? Sama aja itu. Iya, masalahnya ada surau dekat rumah ini, surau ada, musola ada, masjid ada. Tapi surau jarang dikunjungin gitu. Ya itulah, artinya bukan masjid. Surau itu tempat pada saat udah sempat ke masjid. Surau juga tempat belajar, tempat kajian bisa. Surau itu sama dengan musola. Iya, tapi surau di sini kan agak di tepian, agak ini di sudut-sudut gitu lah. Tapi jarang orang ke situ gitu. Iya, itulah fungsinya musalla. Sama seperti surau. Nanti kau tanya lagi apa bedanya sepatu dengan sendal. Kutokok kau ya. Masalahnya surau itu jarang dikunjungi oleh ini umat muslim. Iya, karena dia itu bukan masjid. Alamak. Musola sering dikunjungin. Tergantung masyarakatnya. Iya, saya tanya kenapa kok surau itu kok jarang dikunjungin gitu loh. Ya, tanyakan kepada orang yang ada di sekeliling surau itu, kenapa mereka jarang ke surau. Orang yang datang ke situ paling 1, 2, 3 orang gitu. Ya mungkin mereka lebih sering ke masjid. Mungkin suraunya karena jauh juga Gurunda. Enggak, dekat. Enggak juga jauh. Ada masjid dekatnya situ. Ada, musola ada. Ya juga. iya makanya. Ada juga. Ya makanya mereka lebih ke masjid. Tapi surau ini lebih jalannya lebih bagus gitu loh. Kenapa orang tuh perginya ke masjid atau musola? Apa sih orang ini Kan pertanyaan lu kayak pertanyaan botol lah. Jalannya mau ke masjid itu ke surau itu bagus, aspal. Enggak, ini anak ini curhat atau apa Bang Juma? Ini nggak penting banget loh dinaikkan ini dia Kian Santang. Masalahnya dia bertanya sambil coli, jadi kayak gitulah. Kayak mana? Ya karena ada masjid di sini, ditanya lah masjid ada, surau ada, musola ada. Ini aneh-aneh aja pertanyaannya. Ya kan pengen tahu. Udah ku jelaskan pun. Berarti sama aja semua fungsinya. Sama. Iya, tempat sholat. Ya udah, kalau sama kan pengen tahu kan enggak salah pengen tahu. Bertanya aja susah Kristen ini. Jadi menurut Bang Juma siapa yang disalibkan itu? Belum selesai kemarin kita diskusinya. Apa? Jadi siapa yang disalibkan? Kalau bukan Yang Yesus disalibkan penyesat. Siapa? Aku yang berkata akulah dia. Iya, siapa namanya? Yudas. Di mana dalilnya? Kemarin kan nggak jelas di mana dalilnya, nggak ada. Kan sudah ditunjukkan kemarin pun. Yohanes 18 itu. Ngaku pun dia di situ Yudas. Ada aja orang ini. Makanya baca original teksnya. Ditunjukkan siapa yang pengen ya Yudas. Maksudnya siapa penggantinya? Pengganti Yesus itu ya siapa? Yudas lah. Siapa lagi kalau bukan Yudas? Di mana dalilnya? Kan kemarin udah ditunjukkan kau. Nggak ada. Udah dibilang baca original teksnya. Yohanes 18 nomor 5. Baca. Bentar. Yohanes, bentar ya. Yohanes 18 nomor 5. Ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri sama-sama mereka. Ya Yudas yang mengkhianati kan, bukan ya, tapi di situ akulah tidak ada kata dia di situ. Di situ jelas artinya akulah Yudas.
Ya, aku mengkhianati dia, Yesus. Ya akulah Yudas yang mengkhianati Yesus. Itulah. Ya kan nggak dikatakan dia menggantikan Yesus di kayu salib kan? Loh, kan Yesus mengatakan, Bung, di dalam Lukas 21, penyesat itu berkata, akulah dia. Kurang jelas rupanya. Di mana? Lukas berapa? Lukas 21 nomor 8. 21 ayat 8. Susah orang ini, dia yang Kristen, dia pula yang bertanya. Waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang kepada memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah datang, janganlah kamu gitu. Akulah ini siapa? Penyesatnya itu mengaku akulah, ku cakar juga matamu, nah. Akulah dia itu di sini dikatakan nabi-nabi palsu, Dinda. Sebagai nggak ada nabi palsu di situ, koplak. Ya ini kan tanda-tanda akhir zaman. Astagfirullah, mana ada di situ waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Ini kan Yesus berkata setelah dia mau berangkat ke surga, bangkit ke surga. Dia katakan jangan kamu percaya bahwa akan ada nabi palsu. Mana ada nabi palsu di situ? Penyesat. Bukan. Lukas 21 nomor 8, coba aku baca. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, kan? Penyesatnya mengaku apa? Akulah dia. Nah, ketika ada oknum sebelum ditangkap, ditanya, aku mencari Yesus dari Nazaret. Dia berkata, akulah dia. Tergenapi enggak? Tergenapi maksudnya? Yesus berkata kalau ada orang berkata akulah dia, dia adalah penyesat. Apa sih ini? Nah, berarti yang ditangkap itu mengaku ndak akulah dia. Yang ditangkap itu Yesus. Kenapa kau mengatakan Yesus sementara Yesusnya menubuatkan? Lah, lalu yang mengaku akulah dia siapa? Ini kan artinya ini jangan percaya bahwasan dia bakal ada nabi-nabi palsu yang memakai namaku. Bukan katanya. Itu poinnya. Alamak, inilah kalau IQ rendah kali, susah kan memang. Itu ayatnya itu loh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada orang yang berkata akulah dia. Betul tidak? Iya, dikatakan akulah dia ini. Penyesat enggak itu? Orang yang mengatakan akulah dia penyesat atau bukan? Memakai nama dia, nama Yesus. Penyesat tidak yang mengaku akulah dia? Iya, penyesat. Nah, yang ditangkap sebelum ditangkap ini mengaku enggak akulah dia? Yang ditangkap, ya mengaku dia Yesus. Nah, gitu dong. Terus? Jadi yang ditangkap ini mengaku akulah dia kan? Iya, dia kan disalibkan Yesus. Lah, berarti penyesatnya Yesus. Iya, memang di Alkitab kami dikatakan itu Yesus yang disalibkan. Ya, berarti Yesuslah penyesat yang datang kepada Paulus, itulah penyesat itu. Memang Yesus menubuatkan, waspadalah kepada Yesus palsu. Yang pertanyaannya siapa yang digantikan kok jadi penyesat? Penggantinya Yesus si orang ini siapa? Yesus berkata, penyesat itu. Udah kamu turun emosi aku lihat kau. Kau bodoh kali jadi orang. Percuma kau itu tuh wujudmu manusia tapi otakmu itu otak ayam. Otak ayam. Dikasih jasad manusia tapi isi kepala ayam. Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Sejenak sebelum penangkapan ada orang mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Ya itulah penyesatnya yang disalib itu. Yang kau sembah itulah penyesatnya. Kau itu penyembah penyesat. Dalilnya udah jelas sekalipun. Halo Juma. Halo juga. Ya. Kamu tuh jangan suka comot-comot gitu. Baca yang lengkap. Lalu bagaimana ceritanya? Di mana bisa kau tunjukkan dalil mengaku akulah dia? Coba kau tunjukkan dalil selain yang ditangkap ini. Ayat dulu. Yang kamu baca dulu. Diam dulu. Kalau bukan yang ditangkap itu yang mengaku kau kan akulah dari tadi dia. menafsirkan ayat.
Kalau bukan yang ditangkap ini mengaku-akulah dia sebagai penyesat, tolong tunjukkan oknum yang mana mengaku-akulah dia selain yang ditangkap ini. Ayo, silakan tunjukkan, Bung. Woi, kau tunjukkan. Baca ayatnya itu. Kan sudah Kau kau jangan baca comot-comot tadi. sedikit aja. Baca semua. Lalu Ayat siapa satunya yang apa? engkau Baca. cari? Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Orang itu mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Penyesat nggak itu? Penyesat nggak? Menurut Yesus yang mengaku akulah dia ini. Hah? Saudara? Di ayat mana? Di ayat mana itu? Astagfirullahaladzim. Kau turun, kau ke gereja, kau lihat, kau colok pantatnya pendetamu, habis itu kau jilat tanganmu. Kau tidak tahu dalilnya, kau membantah. Orang itu membantah kalau sudah tahu dalil. Malah ditanya di mana itu tertulis. Makanya kurangi makan asu. Jangan terlalu makan asu kalian itu. Orang kalau makan asu cuma nggonggong, tidak ada arti bahasanya kalimatnya itu. Anjing itu cuma nggonggong, au 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 au, apa maknanya au 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 itu? Apa artinya? Enggak ada. Kalian dah itu. Pintar bicara, berkata, tapi enggak ada makna apa yang kalian sampaikan itu. Giliran ujung-ujungnya bertanya, itu tertulis di mana? Koplak. Memang suka bikin birahi orang-orang ini. Yesus berkata kepada muridnya, wahai muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada, beri salam orang lagi memberikan materi, beri salam di tengah-tengah. Emang lu siapa? Jadi Yesusnya berkata, syarat untuk memenuhi posisi sebagai penyesat, pertama, memakai namaku. Kedua, berkata akulah dia. Terpenuhi nggak terhadap manusia yang disalib yang kalian tuhankan itu? Terpenuhi atau tidak? Terpenuhi nggak? Memang kalian ini aneh. Diajarkan supaya kalian itu sadar, supaya kalian itu waras, jangan gila permanen. Kami itu cinta kalian. Kalau tidak cinta ngapain kami larut malam kayak begini, habisin waktu. Karena kami sayang. Karena kami tidak membiarkan kalian itu menyembah kepada penyesat. Yesus sendiri yang berkata kok, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Itu jelas itu dalilnya. Kata Yesus, wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itulah ia yang disalib itu. Karena dia mengaku akulah dia, makanya ditangkap disalib. Berarti yang disalib ini penyesat. Berarti kalian menyembah penyesat. Gitulah kawan. Jangan orang bodoh, kan itu udah tua. Udah dewasa kalian itu. Sedikit lagi kalian mati. Kau pakai otakmu itu sekali-sekali ngomong. Ini bicara masalah agama. Pakai otak. Susah kali diajarin. Kelamaan kalian itu, perpuluhan, tiap bulan, perpuluhan aja terus kalian kerjakan. Sadari itu isi bebalmu. Kamu gak risih, gak takut itu menyembah penyesat. Kalian gak ada risih, gak ada takut-takutnya gitu. Memanglah kalian ini. Ya, ini Bang Cia Penarok, Muslim apa Kristen? Muslim. Ya. Bang, kebetulan aku Muslim bang. Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Boleh. Boleh bang. Kalaupun boleh aku mau menyampaikan sedikit bang. Boleh nggak bang? Silakan.
Oh, iya bang. Iya bang, bagi aku nih Muslim, artinya kalau menurut aku bang, agama itu adalah sebuah petunjuk bang, sebuah petunjuk kita hidup di belantara apa ya, belantara dunia ini agar kita tidak tersesat. Artinya tidak ada Muslim, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, semuanya bagus bang. Kita Mana ada selain Islam bagus lo, dari mana lo dapat? Aneh lagi ini, Islam dari mana kau? Islam dari mana kau? Ngapain Udah kau ke gereja sana, cebok di gereja sana kau cebok, colok pantat pendeta sana, jilat tanganmu, udah kau turun. Semua agama sama. Berarti kau mengakui itu kalau Yesus itu Tuhanmu. Dongo, dompalak, kardoba. Udah kau belum disunat, yang kau banyak cerita. Menjadi narasumber sunat pun tidak. Kayak mana ceritanya? Yang tidak sunat itu anak usia sampai 5 tahun. Jadi bagi saya, meskipun kalian itu sudah sedikit lagi meninggalkan dunia ini, kalau kau belum sunat, kau itu masih bayi di hadapan saya. Ngerti nggak? Si anak-anak kau itu. Cuma karena senjatamu aja sering kau kasih mentega dan minyak kelapa, makanya besar. Otakmu itu masih otak anak-anak kau itu. Oh, semua agama sama. Nenekmu kiper. Kenapa malam ini mereka pada lucu-lucu ya? Iya. Habis makan lintah. Namanya hanya satu agama benar, itu cuma satu. Agama Islam aja yang benar. Yang lainnya itu nggak benar. Malam Islam Buki, apa kabar? Apa lagi? Yang sopan emosi dong. Dia. Mau di mute ya? Oh enggak bakal saya mute. Koinnya cuma 400, cuma hilang pamor. Setan dia muncul. Islam sampah ini. Kok jadi? Pemakan babi, diam. Biar aku yang ngadeni tadi, Santang. Biar ku balbal dia. Jangan, dia cuma kebencian doang. Gurunda ini banyak dibenci sama orang-orang Kristen, termasuk pendeta-pendeta di gereja, karena terlalu banyak yang dimualafkan sama Gurunda ini. Ya iyalah, perpuluhan nanti hilang, makanya ditakut. Mantap kali. Cakar aja nanti kalau udah naik muka. Aku cakar, aku telan pun Bang Juma. Ya, kunya dan anunya, ginjalnya. Mereka kurang ngajar. Malah jadi apalagi si Daniel yang bodoh gitu diangkat juga ke atas buat malu aja. Madam. Lagi gimana? Nangis kau? Madam. Noten kok nggak otaknya yang gila? Siapa yang gila ya? Keluar paus tuh. Kalau kalian, halo, assalamualaikum Bang Zuma. Masya Allah. Waalaikumsalam. Yang Muslim atau Kristen ini? Yang Minang Kristen itu siapa Bang? Biarin Bang, udah Bang, biarin Bang. Oh Muslim. Masalahnya saya orang Minang. Aku datang besok muncul dia. Bembung. Syukran. Noten ini. Madam, jangan marah-marah Madam, udah malam. Ini Muslim atau Kristen kau? Kristen dia yang tadi. Masih aja kok Kristen. Udah dibilang berkali-kali, tetap aja kau ya, kafir. Tenang. Ya sopan. Jangan ribut, udah malam. Takut dia. Memang sekali-kali harus dikerasi orang-orang ini. Ada pokoknya memang kan ya. Bang Juma, tahu nggak kenapa aku keras? Bukan kita benci ya. Kadang-kadang gini orang. Bunda mau berantem nih. Bukan. Sebentar Akang. Saya naikin tuh. Semakin begini saya, semakin benci mereka dengan saya. Akhirnya mereka membuka kitabnya. Membuka kitabnya, akhirnya membaca. Baru dia menganggap, oh iya ternyata. Betina. Bodoh makan babi, diam kau. Muhammad mau juga makan babi. Setan, kau yang makan babi monyet.
Aku Tuhan kau aja nggak makan babi, kau kok makan babi? Siapa yang ngajar kau makan babi? Muhammad bilang Siapa yang ngajar? Jangan kau ngomong Nabi Muhammad. Kau sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan kau Tuhan kau siapa? Tuhan kau siapa? Tuhan kau siapa, setan? Tuhan kau siapa? Oten-oten ini nggak ada ilmu ya. Sok-sok punya congor aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Bunda semua. Ya, Bang Koil. Salam, selamat malam Bang Koil. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen Bang? Bang, maaf sebelumnya Bang. Ini saya nggak terima nih ada orang Minang atau Kristen Bang. Enggak, dia si Daud itu emang penghujat ya Bang, bukan orang Minang itu. Kalau orang Minang Bang, bukan Kristen Bang. Kami adat kami bisa disarak kami bisa di Kitabul panas ya nengoknya Bang. Jadi kalau yang kayak gitu abang rekam aja, jadi penistaan kan Bang? Penipu itu Bang, biarin aja penipu itu Bang. Iya, saya nggak suka dia nama Bang Minang Bang, sakit kata kita Bang. Bang Bung, syukron. Oke lah Bang, saya mau bilang itu aja Bang. Terima kasih banyak. Salam Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu turunkan Bang. Ya. Nah. Syukron Bang. Lihat tuh. Lu ngebahas koin. Kita itu nggak usah ngemis guys. Masya Allah. Emangnya Kristen miskin-miskin? Nah, demikian tadi kamu semuanya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan seru ya. Karena apa? Karena yang datang ini Kristen-Kristen penghujat. Jadi ya memang harus begitu ya. Seperti Akhi semua sampaikan, bahasanya mereka ini memang terkadang memang harus dikerasi, gitu ya. Harus dibuat keras. Kalau tidak, ya mereka ini kan apa? Sewana-wana gitu ya, dalam perkataannya, dalam setiap narasinya itu hanya hujatan demi hujatan. Maka dari itu kalau kita tidak tegas, mereka juga akan semakin merajalela, merasa tinggi hati, merasa menang, merasa di atas angin, sehingga ya semakin frontal mereka gitu. Maka ketika umat Islam itu memberikan argumentasi agak keras, itu ya memang harus seperti itu gitu, supaya memberikan efek jerah ya. Nah, untuk orang-orang kafir sendiri memang pada umumnya ya, dari semenjak zaman dahulu hingga sekarang itu ya yang ada hanya penghujatan demi penghujatan saja, karena mereka tidak tahu ayat-ayat, mereka tidak tahu dalil-dalil, sehingga ketika berdebat itu hanya mengandalkan kebencian, hanya mengandalkan emosi saja, karena tidak tahu dalil-dalil yang tertulis di dalam kitab yang mereka anggap suci itu tadi ya, di dalam buku yang kita kata Al-Qibul gitu ya. Kenapa kok Al-Qibul ya? Karena isinya tuh bohong, banyak bohongnya. Itu kontradiksi satu dan yang lain itu kan bohong jadi ya. Dan apa-apa yang menjadi nubuatan di dalamnya itu kan banyak tidak terjadi, sehingga itulah jadi kata Al-Qibul atau karangan-karangan manusia yang sifatnya berbohong gitu ya. Dikitabkan sebagai kitab yang banyak dusta di dalamnya. Karena itu bikinan tangan manusia, bukan datang dari Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengenal Kristen dan tidak pernah mengenal apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka imani saat ini, buku yang mereka imani saat ini gitu ya. Jadi wajar kalau dikata Al-Qibul. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir